Selamat datang di Spede 366 Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini. Mabar Mat. Mari belajar matematika. Let's get started. Oke, pada pembahasan kali ini kita melanjutkan pembahasan ukuran penyebaran data pada bab statistika. Kalau sebelumnya sudah kita bahas data tunggal, kali ini kita bahasnya adalah data kelompok. Hampir sama seperti data tunggal, poin pembahasannya pun sama, hanya model soalnya nanti yang berbeda antara data tunggal dan data kelompok. Nah, pembahasan pertama di data tunggal yaitu jangkauan, yang B itu jangkauan antar kuartil atau hamparan, yang C jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil, yang D simpangan rata-rata, yang E varians atau ragam, dan yang F simpangan baku atau standar deviasi. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, jangkauan atau range. Rumusnya, ini saya munculkan tiga rumus, boleh dipilih nantinya yang memang kira-kira lebih mudah buat kalian. Yang pertama, R sama dengan BB tertinggi dikurang BB terendah, atau yang kedua R sama dengan BA tertinggi dikurang BA terendah, atau yang ketiga R sama dengan XI tertinggi dikurang XI terendah. Apa sih itu BA, BB, dan XI? Nah, di sini dikasih keterangan R sama dengan jangkauan atau range, BA adalah batas atas, BB itu adalah batas bawah, XI adalah titik tengah. Contoh, tentukan jangkauan dari data tabel distribusi frekuensi berikut. Oke, penyelesaiannya, tabel distribusinya kita munculkan untuk membahas jangkauan. Nah, ini saya tambahkan satu bantuan kolom lagi, nilai XI, karena salah satu rumusnya tadi adalah menggunakan nilai XI. Nah, XI ini kita dapatkan dari menjumlahkan batas atas dengan batas bawah pada setiap kelas. Karena ini kelas pertama, batas bawahnya adalah 52, batas atasnya 58. Maka untuk XI-nya berarti 52 tambah 58 dibagi 2. Rumusnya adalah untuk mendapatkan XI adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, maka itu adalah nilai XI. Jadi di kelas pertama 52 ditambah 58 itu 110 dibagi 2 jadi 55. Di kelas keduanya 59 tambah 65 adalah 124 dibagi 2 jadi 62. Di kelas ketiga 66 tambah 72 adalah 138, maka XI-nya adalah 69 karena 138 dibagi 2. Kelas keempat, kelima, dan keenam dan ketujuh pun sama polanya. Batas bawah ditambah batas atas bagi 2. Yang kelas keempat jadi 76, kelas kelima jadi 83, kelas keenam jadi 90, kelas ketujuh jadi 97. Oke, jadi kita bisa mendapatkan nilai jangkauan. Yang rumus pertama kita gunakan dalam batas bawah atau BB tertinggi dikurang BB terendah. Di sini BB batas bawah tertingginya itu adalah 94, terendahnya 52. Maka R sama dengan 94 dikurang 52. Jadi nilai R sama dengan 42 atau jangkauannya adalah 42. Ini kalau menggunakan rumus batas bawah. Atau yang kedua menggunakan rumus batas atas atau BA. Di sini batas atas tertingginya adalah 100. Batas atas terendahnya adalah 58. Maka R sama dengan 100 dikurang 58.
Jadi R sama dengan 42. Sama hasilnya, mau gunakan batas bawah ataupun batas atas. Jadi jangkauannya adalah 42 juga. Atau yang ketiga, rumus ketiga, menggunakan nilai XI. Tadi kita dapatkan XI tertingginya 97, XI terendahnya 55. Maka R sama dengan 97 dikurang 55. R sama dengan 42 juga. Jadi jangkauannya 42. Jadi mau gunakan rumus BA atau BB atau BA ya, atau XI sama hasilnya, sama-sama 42. Jadi terserah kalian nanti mau menggunakan rumusan yang mana, baik batas bawah ataupun batas atas ataupun XI sama kok hasilnya. Oke, pembahasan yang kedua adalah jangkauan antar kuartil atau hamparan, di mana rumusannya adalah H sama dengan Q3 dikurang Q1. Keterangannya H itu adalah jangkauan antar kuartil atau hamparan, Q3 nya adalah nilai kuartil ketiga, Q1 adalah nilai kuartil ke-1. Contoh, tentukan hamparan dari tabel distribusi frekuensi berikut ini. Penyelesaian. Tabel distribusi frekuensinya saya munculkan kembali supaya bisa memudahkan pencarian hamparannya. Yang pertama, kita mau mencari nilai kuartil, baik itu kuartil 1 ataupun kuartil 3. Untuk mendapatkan nilai kuartil, di sini saya tambahkan bantuan kolom, namanya bantuan I kali N dibagi 4. Karena bicaranya kuartil berarti pembaginya adalah 4. Di sini IN dibagi 4. Yang kelas pertama bantuannya 1 dan 2. 1 sampai 2 ini kita lihatnya dari frekuensi ini. Karena frekuensi 2 berarti nilainya nanti 1 sampai 2. Yang kelas kedua frekuensinya 6, kita mulai dari 3 karena 2 sudah sampai, karena nilai 2 ada di kelas pertama, setelah 2 itu kan 3. Maka nilai 3 itu kita masukkan di pada kelas kedua sampai 8. Karena 3 sampai 8 nya ada 6 data, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 6 data atau 6 frekuensi. Di kelas ketiga kita mulai 9. Karena di kelas kedua terakhir sampai 8. Maka di kelas ketiganya kita mulai angka 9. Sampai 15 ini, 9 sampai 15 ini ada 7 data atau 7 frekuensi. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7. Kelas keempat pun sama demikian dan seterusnya. Ini bantuan IN per 4. Nah, kita masuk dulu ke rumusan kuartil, di mana rumusan kuartil ini adalah QI sama dengan TB ditambah I dikali N dibagi 4 dikurang Fkum dibagi FQI dikali I atau interval. Pertama kita cari nilai Q1. Nah, Q1 ini poin yang pertama, kita fokusnya ke IN dibagi 4 ini. Karena pertanyaan Q1, maka I-nya ini kita ganti dengan 1. N-nya ini jumlah frekuensinya 50. Jadi 1 kali 50 kali 50. 50 bagi 4 adalah 12,5. Nah, 12,5 ini kita cek nih, kita lihat di bantuan IN per 4. Adanya di mana sih? 12,5 ini ternyata adanya di kelas ketiga. Karena mulainya angka 9 sampai 15, jadi 12,5 berada pada antara nilai 9 sampai 15. Jadi di kelas ketiga ini nilainya 9, 10, 11, 12, 13. Nah, 12 setengah ini kan atau 12,5 ini adalah nilai antara 12 dengan 13. Jadi adanya di kelas ketiga. Nah, setelah dapat kelas ketiga, maka kita bisa dapatkan nih, karena IN per 4-nya atau Q1-nya berada pada kelas ketiga, kita bisa masukkan semua nilai-nilai TB, Fkum, FQI, dan intervalnya. TB-nya kita lihat pada kelas ketiga. TB itu kan batas bawah dikurang 0,5. Jadi 66 ini dikurang 0,5 adalah 65,5. IN per 4 sudah ketemu tadi 12,5. Fkum-nya kita lihat di kelas ketiga. Fkum itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke-1-nya. Nah, kelas
kuartil 1 ada pada kelas ketiga atau berada pada kelas ketiga, frekuensi kumulatif sebelum kelas ketiga adalah 2 dengan 6. Kita jumlahkan atau kumulatifkan. 2 ditambah 6 adalah 8. Maka Fkum-nya adalah 8. Fq-nya ini kita dapatkan nilainya 7. 7 itu kita dapatkan karena Q1 berada pada kelas ketiga. Jadi frekuensi kuartil 1 itu nilainya 7. Jadi FQI nilainya 7. Interval ini kita lihat di kelas ketiga. 66 sampai 72 ini berapa banyak sih datanya? Itu 7. Dari mana kok bisa 7? 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Ada 7 data. Maka ini adalah 7. Maka Q1 sama dengan 70. Nah, 70 ini kita dapatkan dari 12,5 dikurang 8, 4,5 dibagi dengan 7 dikali dengan 7. Hasilnya kita tambahkan dengan 65,5, hasilnya adalah jadinya 70. Jadi Q1 nanti nilai 70. Nah, untuk Q3 ini kita cari dulu nih IN per 4-nya. I-nya kita ganti dengan nilai 3. N-nya 50. 3 kali 50 adalah 150. 150 dibagi 4 adalah 37,5. 37,5 ini kita lihat nih di bantuan IN per 4. Di mana sih adanya? Di kelas berapa gitu kira-kira? Ternyata 37,5 adanya di kelas ke-5. Kelas ke-5 ini bantuannya 36 sampai 43. 37,5 nilainya ada di antara 36 sampai 43 kan? 36, 37, 38, 39 dan seterusnya. Ya, 37,5 ada di kelas ke-5. Karena sudah ketahuan kuartil 3 ada di kelas ke-5, baru kita tentukan nilai TB-nya, Fkum, FQI dan I. Pertama kita masukkan nilai TB. TB itu batas bawah dikurangi batas bawahnya 80 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 79,5. IN per 4 37,5 sudah kita dapatkan sebelumnya karena ini adalah patokannya. Fkum itu kan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 3. Karena kelas kuartil ketiga di kelas ke-5, maka frekuensi kelas pertama, kedua, ketiga, keempat kita jumlahkan semuanya. 2 tambah 6 tambah 7 tambah 20 adalah 35. Itu Fkum-nya. FQI-nya atau FQ3 frekuensi kuartil 3 adalah 8 karena kelas ke-5. Nilainya adalah frekuensinya 8. Intervalnya 7. 80 sampai 86 ada 7 data. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. 7 data juga. Maka Q3 sama dengan 81,62. Kita dapatkan dari 37,5 dikurang 35 dibagi dengan 4, setelah itu dikalikan dengan 7, baru dijumlahkan dengan 79,5. Hasilnya jadi 81,62. Kalau sudah ketemu nilai Q1 dan Q3, baru kita bisa menentukan nilai hamparannya. Hamparan rumusnya adalah Q3 dikurang Q1. Jadi hamparan sama dengan 81,62 dikurang 70. Jadi hamparan sama dengan 11,62. Pembahasan yang ketiga adalah jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil. Rumusannya adalah Qd sama dengan Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Keterangan Qd sama dengan jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil. Q3 itu adalah nilai kuartil ketiga, Q1 itu adalah nilai kuartil ke-1. Nah, contoh. Tentukan simpangan kuartil dari data tabel distribusi frekuensi berikut. Penyelesaian. Tabel distribusi frekuensinya saya munculkan kembali supaya bisa membantu proses pencarian simpangan kuartilnya. Nah, ini pun sama, saya tambahkan bantuan kolom IN per 4
karena kita mau mencari nilai kuartil 1 dan kuartil 3. QI sama dengan TB ditambah IN per 4 dikurang FQM dibagi FQI dikali interval. Nah, untuk dari mana nilai-nilai bantuan IN per 4 sudah saya jelaskan di pembahasan yang sebelumnya, bisa dicek ulang kalau memang belum mengerti. Jadi di sini rumusan kuartil adalah QI sama dengan TB dikali IN per 4 dikurang FQM dibagi FQI dikali interval. Dari sini kita bisa dapatkan nilai kuartil 1. Kuartil 1 hasilnya adalah 65,5 ditambah 12,5 dikurang 8 dibagi 7 dikali 7. Dari mana kok bisa dapat 65,5, 12,5, 8, 7, 7? Itu sudah saya jelaskan di pembahasan sebelumnya, nanti bisa dicek lagi dari mana nilai-nilainya. Jadi Q1 sama dengan 70. Untuk Q3-nya sama dengan 79,5 tambah 37,5 dikurang 35 dibagi 8 dikali 7. Ini pun sama, boleh dicek pembahasan sebelumnya dari mana nilai-nilai ini. Jadi Q3 sama dengan 81,62. Udah dapat Q1, dapat Q3, kita bisa dapatkan yang namanya simpangan kuartil atau QD. Rumusnya adalah QD sama dengan Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Maka QD sama dengan 81,62 dikurang 70 dibagi 2. Jadi QD sama dengan 11,62 dibagi 2. Maka hasil QD sama dengan 5,81. Nah, pembahasan yang keempat, simpangan rata-rata. Rumusnya adalah SR sama dengan sigma FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar dibagi FI. Keterangan SR sama dengan simpangan rata-rata, FI sama dengan frekuensi, XI sama dengan titik tengah, X bar sama dengan mean atau rata-rata, garis 2 ada bentuk garis 2 ini adalah artinya nilai mutlak atau harga mutlak. Hasil semua nilai mutlak ini harus dibuat positif. Contoh, tentukan simpangan rata-rata dari tabel distribusi frekuensi berikut. Penyelesaian. Tabel distribusi frekuensinya saya munculkan kembali untuk bantuan menyelesaikan simpangan rata-rata. Saya tambahkan 2 kolom. Yang pertama XI, yang kedua FI dikali XI. XI ini bisa kita dapatkan dari setiap kelasnya nanti ya. Setiap kelas itu rumusannya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, hasilnya 55. 52 tambah 58 bagi 2 55, 59 ditambah 65 hasil 62, 66 ditambah 72 dibagi 2 hasil 69 dan seterusnya. Jadi X-nya 55, 62, 69, 76, 83, 90 dan 97. Nah, untuk kolom FI dikali XI tinggal kita kalikan. Frekuensi dikali dengan XI, 2 dikali 55 hasilnya 110. 6 dikali 62 hasilnya 372, 7 kali 69 hasilnya 483, 20 dikali 76 hasilnya 1520, 8 kali 83 hasilnya 664, 4 dikali 90 hasilnya 360, 3 dikali 97 hasilnya 291. Kita jumlahkan FI dikali X ini hasilnya adalah 3800. Kolom ini, bantuan ini nanti untuk mendapatkan nilai X bar. Belum menentukan nanti simpangan rata-rata, ini baru mau menentukan nilai X bar atau mean. Lanjut, bantuan untuk menentukan simpangan rata-rata. Karena rumusan simpangan rata-rata ada nilai X bar, maka kita cari dulu bantuan X barnya. Nah, untuk mendapatkan simpangan rata-rata kita butuh bantuan lagi nih. Bantuan kolom. Kolom pertama adalah nilai mutlak XI dikurang X bar. Kolom keduanya adalah FI
dikali nilai mutlak XI min X bar. Nah, untuk mendapatkan bantuan kolom XI min X bar dan FI kali nilai mutlak XI min X bar ini, kita harus dapatkan dulu nih rata-ratanya, baru bisa kita mendapatkan bantuan ini. X bar itu nilainya 76, dimana rumus X bar itu kan sigma FI kali XI atau jumlah FI kali XI dibagi dengan jumlah frekuensi. 3800 dibagi 50 adalah 76, jadi nilai X barnya 76. Nah, untuk nilai mutlak XI dikurang X bar, XI kelas pertama nilainya 55, dikurang 76 adalah minus 21. Karena ada nilai mutlak di sini, maka jadi positif 21. Kelas kedua 62 dikurang 76 adalah minus 14, ada nilai mutlak menjadi positif 14. Kelas ketiga 69 dikurang 76, nilainya hasilnya negatif 7, nilai mutlak ini jadi positif 7. Kelas keempat 76 dikurang 76 adalah 0. Kelas keempat 83 dikurang 76 adalah positif 7. Kelas keempat 90 dikurang 76 adalah 14. Yang kelas terakhir 97 dikurang 76 adalah 21. Kok kenapa ini positif tetap positif sedangkan yang negatif positif? Tadi di rumusannya sudah jelaskan bahwasanya ketika ada nilai mutlak atau harga mutlak, semua wajib dibuat positif, mau di hasilnya positif ataupun negatif. Kalau negatif harus kita buat jadi positif, kalau sudah positif biarkan positif. Selanjutnya adalah bantuan FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar. Dari mana hasil 42 ini? Kita lihat FI ini frekuensi kelas pertama nilainya 2. XI min X bar kelas pertama nilainya 21. Jadi 2 dikali 21 42. 6 dikali 14 hasilnya 84. 7 dikali 7 hasilnya 49. 20 kali 0 adalah 0. 8 dikali 7 56. 4 kali 14 hasilnya 56. 3 dikali 21 hasilnya 63. Kita jumlahkan hasilnya jadi 350 hasil dari FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar. Baru deh kita bisa dapatkan nilai simpangan rata-rata. Dimana rumus SR atau simpangan rata-rata adalah sigma FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar dibagi FI. Sigma FI dikali nilai mutlak XI min X bar ya kita dapatkan nilai 350. Sigma FI nya adalah 50. Maka SR sama dengan 350 dibagi 50. Jadi SR sama dengan 7. 350 dibagi 50 adalah 7. Oke, pembahasan yang kelima adalah varians atau ragam. Di mana rumusnya adalah S pangkat 2 atau S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI min X bar pangkat 2 dibagi FI. Keterangannya S pangkat 2 atau S kuadrat adalah varians atau ragam. FI inilah frekuensi kelas ke I nantinya. XI adalah titik tengah kelas ke I. X bar adalah mean atau rata-rata. Contoh, tentukan ragam dari data tabel distribusi frekuensi berikut. Penyelesaian tabel distribusi frekuensinya lagi-lagi saya munculkan untuk membantu penyelesaiannya. Yang pertama saya tambahkan bantuan kolom untuk menentukan X bar atau mean. Nilai XI, nilai FI kali XI sudah saya bahas sebelumnya, boleh dicek lagi pembahasan sebelumnya. Nah, untuk varian atau ragam, saya tambahkan bantuan 3 kolom. Pertama XI dikurang X bar tanpa nilai mutlak ya. Yang kedua XI min X bar dipangkatkan 2. Yang terakhir adalah FI dikali XI min X bar pangkat 2. Nah, kolom pertama XI dikurang X bar. Karena X bar sudah kita dapatkan nilai 76, tinggal kita masukkan ini nilainya. Kita cari hasil dari XI min X bar pada setiap kelas. Kelas pertama XI nya 55,
dikurang 76 adalah negatif 21. Kelas keduanya 62 dikurang 76 minus 14 atau negatif 14. Kelas ketiga 69 dikurang 76 negatif 7. Kelas keempat 76 dikurang 76 adalah 0. Kelas berikutnya 83 dikurang 76 adalah positif 7. Kelas berikutnya 90 kurang 76 adalah positif 14. Kelas terakhir 97 dikurang 76 adalah positif 21. Nah, untuk kolom yang X I min X bar pangkat 2, kita pangkatkan nilai X I min X bar ini. Tinggal pangkatkan saja. Minus 21 pangkat 2 adalah 441. Minus 14 pangkat 2 196. Minus 7 pangkat 24 sama dengan 49. 0 dipangkatkan 2 adalah 0. 7 pangkat 2 49. 14 pangkat 2 196. 21 pangkat 2 441. Nah, untuk kolom yang terakhir, FI dikali X I min X bar pangkat 2. X I min X bar pangkat 2 sudah ketahuan nilainya. Tinggal kita kalikan dengan frekuensi. Jadi 2 dikali 441 882. 6 dikali 196 hasilnya 1176. 7 dikali 49 343. 20 kali 0 adalah 0. 8 dikali 49 392. 4 dikali 196 784. 3 kali 441 adalah 1323. Jumlahkan hasilnya 4900. Baru deh kita bisa dapatkan nilai varians atau ragam. Rumusnya sigma Fi dikali X I min X bar pangkat 2 dibagi dengan Fi. Sigma Fi dikali X I min X bar pangkat 2 hasilnya adalah 4900. Sigma Fi nilainya adalah 50. Jadi bisa kita dapatkan nilai S kuadrat. Jadi nilai S kuadratnya sama dengan 4900 dibagi 50. Jadi hasilnya S kuadrat sama dengan 98. Oke, pembahasan selanjutnya simpangan baku atau standar deviasi, di mana rumusnya adalah akar dari sigma Fi dikali X I min X bar pangkat 2 dibagi dengan sigma Fi. Untuk simpangan baku standar deviasi ini, kalau nantinya nilai varians atau ragam sudah didapatkan, tinggal akarkan saja varians itu atau akarkan saja nilai ragamnya. Itu adalah simpangan baku atau standar deviasi. Di mana keterangannya SI ini adalah simpangan baku atau standar deviasi, FI adalah frekuensi kelas ke I, XI adalah titik tengah kelas ke I, X bar adalah mean atau rata-rata. Contoh, tentukan simpangan baku dari data tabel distribusi frekuensi berikut. Penyelesaian. Tabel distribusi frekuensinya saya munculkan kembali untuk membantu penyelesaian simpangan baku atau standar deviasi. Nah, untuk mendapatkan X bar, saya tambahkan kolom XI dan FI kali XI. Penjelasannya sudah saya sampaikan di pembahasan sebelumnya, boleh dicek. Untuk simpangan baku atau standar deviasi, ini pun sama, bantuannya sama seperti varians atau ragam. Bisa dicek pembahasannya sebelumnya dari bagaimana proses pencarian hasil ini. Maka X bar sama dengan nilainya 76, 3800 dibagi 50, hasilnya 76. Untuk simpangan baku atau standar deviasi, rumusnya adalah S sama dengan akar dari varians atau akar dari sigma Fi dikali X I min X bar pangkat 2 dibagi sigma Fi. Maka simpangan baku atau S sama dengan akar dari 4900 bagi 50. Jadi S sama dengan 9,89 atau 9,90. Oke, itulah pembahasan materi data kelompok pada ukuran penyebaran data, khususnya pada bab statistika. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan jika bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam matematika.